Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 5? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Allahumma amin. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar PAI tentang keperwiraan Nabi Muhammad SAW dari serangan kaum Quraisy. Kalau kita belajar sejarah sebelumnya, bahwa Nabi Muhammad mengalami banyak sekali fase ketika menyebarkan agama Islam, baik itu dihina, dicaci, dicela, semuanya terjadi kepada Nabi Muhammad dan juga umatnya. Nah sekarang gini, apa sih yang dilakukan Nabi Muhammad ketika dicaci? Nabi diam. Justru Nabi mendoakan supaya kaumnya tidak seperti itu, karena mereka tahu kalau mereka tuh nggak tahu kok kayak gitu. Kemudian yang dilakukan Rasulullah ketika ada perintah pertama kali, ada sebuah film yang menceritakan bahwa ya Rasul, kenapa kita selalu seperti ini, selalu dihina, lebih baik kita perang saja mereka. Kata Rasul apa? Sabar, belum ada perintah perang. Nah ketika perintah perang itu sudah datang, karena banyak sekali masyarakat umat Islam yang di Mekah waktu itu, di Madinah saat itu mengalami kekerasan, hartanya dirampas, segala sesuatu hal tuh dihilangkan dari kepemilikan mereka. Makanya Rasul memerintahkan melaksanakan sebuah perang Badar. Perang Badar itu perang yang sangat berbanding-balik lah, 1 dibanding 3000. Kalau dari orang muslim aja hanya 100, kalau non muslim 3000, jauh banget, jauh sekali. Tapi kalau kita teliti dengan kacamata matematika, 1/3000 tuh gak sebanding, pasti yang menang 3000. Tapi tidak, kenyataannya Allah memberikan sebuah petunjuk, Allah memberikan ilham pada ketika Badar menang. Perang Badar itu terjadi tahun 2 Hijriah, yaitu tepatnya ketika bulan Ramadan, itu tanggal 17. Makanya kalau kita tahu Ramadan itu penting, Ramadan itu istimewa sekali karena di dalamnya ada perang Badar. Perang Badar itu masyarakat muslimnya sedikit, umat Islamnya sedikit, melawan beribu-ribu orang Quraisy gitu. Jadi ya Masya Allah gitu, hebat banget. Ketika mau melakukan perang juga, Allah sudah memberikan tanda itu dengan tiba-tiba panah itu langsung nancap, langsung mengarah ke musuh. Nah dari situ dimulai perang Badar itu. Kalau dari tentara non muslim ke Quraisy itu yang kalah itu berapa, 70 orang. Kaum Quraisy itu dipimpin oleh Abu Jahal. Abu Jahal itu siapa? Kalau kita meneliti sejarah sebelumnya, Abu Jahal itu pamannya Rasul, pamannya Nabi Muhammad, kayak gitu. Nah kemudian Allah juga mencatat pertolongan perang Badar itu, yaitu di surat Al-Imran ayat 123 yang bunyinya gini ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad nasarakumullahu bibadri wa antum adillah. Artinya, dan sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar padahal kamu dalam keadaan lemah. Allah menolong ketika kita dalam keadaan lemah, ketika perang Badar lemah, Allah menolong. Nah seperti itu. Nah ketika kita lihat cerita sebelumnya bahwa tentara Quraisy itu malam harinya mereka hiburan, hura-hura. Jadi ketika pagi menjelang perang tuh mereka sudah kelelahan, seperti itu. Nah ini perang Badar. Kemudian yang kedua apa? Perang Uhud. Nah kalau perang Uhud sendiri terjadi ketika pertengahan bulan Sa'ban, yaitu memasuki tahun 3 Hijriah gitu. Nah itu terjadinya juga di Bukit Uhud, makanya disebut dengan perang Uhud karena terjadi di Bukit Uhud kayak gitu. Kemudian perang Uhud itu kan melawan kaum Quraisy dengan orang-orang muslim melawan kaum Quraisy. Nah pertempuran tuh dimulai duel gitu, pertandingan. Jadi dari kaum muslim itu sendiri Ali melawan Sa'ad, seperti itu. Kemudian dalam peperangan
bertahan karena Rasul mempunyai siasat ketika karena ini di bukit ini kan sangat terjal ya, sangat rawan sekali. Jadi Rasul itu memerintahkan 6 orang pasukan pemanah itu berada di bukit, di atas bukit 6 orang. Nah ini fungsinya apa? Untuk berjaga-jaga ketika musuh itu menyerang dari belakang. Karena kan terlihat ya kalau ketika kita di atas bukit. Tapi pada akhirnya ketika di situ ada namanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu panglima perang yang sangat sekali ditakuti karena dia mempunyai strategi perang yang sangat jitu sekali teman-teman. Jadi ketika di sini tahu Nabi Muhammad menempatkan orang-orang di atas bukit, jadi yang lakukan Khalid kan di sini sebagai pemimpin dari Quraisy. Yang dilakukan Khalid apa? Khalid memutar haluan. Jadi Khalid berada di belakang bukit. Jadi dia mengelilingi. Jadi seolah-olah yang dari depan itu seolah-olah tuh orang muslim melihatnya, oh ini nih orang Quraisy pada pergi, pada udah kalah gitu. Jadi dari situ yang ada di bukit ini turun. Karena apa? Karena dalam setiap perang itu ada namanya harta rampasan atau jizyah. Kalau dalam bahasa Arab itu jizyah. Jizyah itu harta rampasan perang. Maaf bukan jizyah, gonimah namanya. Gonimah itu harta rampasan perang. Nah jadi orang-orang muslim itu udah pada tuh, oh itu banyak sekali harta rampasan perang gitu. Padahal kan Rasul belum memerintahkan untuk turun. Nah ketika turun ternyata dari pasukan belakang orang-orang non muslim, ketika pasukan muslim yang ada di gunung ini mereka itu tidak menaati atau mengikuti perintah Rasul, jangan turun dulu. Walaupun di sini banyak sekali ghanimah, harta rampasan perang. Kemudian ketika itu panglima perang Khalid bin Walid itu mempunyai inisiatif untuk kami putar lagi ke belakang. Untuk apa? Untuk menyerang balik umat muslim. Nah seperti itu, pada akhirnya kalah di ketika perang Uhud. Nah itu. Kemudian yang ketiga, kepemimpinan Nabi Muhammad apalagi? Yaitu yang ketiga itu adanya perang Khandaq. Perang Khandaq atau yang disebut juga dengan Parit, perang ini digalasi oleh Salman Al-Farisi. Kenapa? Karena Salman Al-Farisi waktu itu memberikan masukan untuk ya Rasul bikin parit aja. Nah ketika kita bikin parit, kita menyerangnya bisa lewat parit, dan orang Quraisy pasti tidak akan mampu seperti itu. Nah kemudian ketika itu akhirnya dibuatlah parit karena di sana sangat panas banget, sangat panas. Kemudian terjadi angin topan. Jadi orang-orang Quraisy itu tenda-tenda yang mereka buat itu hancur, hewan mereka tuh mati, kayak kuda mereka mati, dan banyak juga yang mati kelaparan gitu saking panas di sana. Terus mereka juga kena angin topan. Nah dari situ mereka pada kabur semua, lari. Nah disitulah kemenangan itu berpihak kepada umat Islam ketika perang Khandaq. Nah ini. Kemudian yang terakhir yaitu perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian ini terjadi antara umat muslim dan juga Quraisy, antara umatnya Nabi Muhammad dengan orang Quraisy. Kenapa perjanjian terjadi? Ketika sudah melewati berbagai peperangan, dari perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, kemudian terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu terjadi karena apa? Karena sudah banyak sekali umat Quraisy, kemudian umat Islam itu yang telah meninggal, telah rusaklah Makkah dan Madinah itu, seperti itu. Pada akhirnya berinisiatif, ayo kita mengadakan perjanjian biar tidak seperti ini. Nah pada akhirnya Rasul menyetujui dengan adanya perjanjian. Kalau kita lihat di halaman 31, nah isi perjanjiannya apa? Mereka sepakat mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. Artinya mereka itu sudah tidak berperang lagi selama 10 tahun.
Kemudian yang kedua, setiap orang diberi kebebasan untuk bergabung kepada Nabi Muhammad. Nah, disinilah mereka itu sebaliknya ya, ketika orang yang dari Nabi Muhammad tuh mengikuti Quraisy, jadi diingetin lagi sama Nabi Muhammad. Jadi yang isi perjanjian ini tuh dimanfaatkan oleh Nabi Muhammad, yaitu dengan mereka berdakwah, mengajarkan Islam kepada tahanan perang. Kan ada tawanan, bukan tahanan, maaf, ada tawanan perang. Nah, dalam tawanan perang tuh mereka diajarkan, yang tidak bisa membaca diajarkan, yang tidak bisa menulis diajarkan. Seperti itu Islam itu sebagai rahmat, penolong, kayak gitu. Kemudian yang ketiga, siapapun yang bergabung kepada Nabi Muhammad, yang tidak dapat dicegah ya harus dikembalikan lagi kepada walinya. Intinya tidak boleh merugikan dari pihak Quraisy. Jadi ketika siapapun yang mengikuti Muhammad tanpa dasar, tanpa alasan, dibalikan lagi ke walinya. Dari Nabi Muhammad seperti itu. Tapi ketika orang-orang yang datang ke Nabi Muhammad tuh yang ada mereka mengikuti, membaiat, mengikuti Rasul, seperti itu. Kemudian yang keempat, Nabi Muhammad SAW itu harus kembali ke Madinah di tahun itu, dan hanya diperbolehkan untuk berhaji 3 hari. Sampai umat Islam sedih, saya itu orang Makkah, kenapa saya itu harus tidak bisa tinggal di kota tanah kelahiran saya? Itu sedih banget rasanya, seperti itu yang dirasakan umat Islam yang ada di Madinah. Seperti itu, dia orang Makkah tapi tidak bisa, tidak boleh masuk ke Makkah. Nah ini sih perjanjian Hudaybiyah. Tapi karena ada yang melanggar dari pihak Quraisy, artinya perjanjian ini dibatalkan. Kemudian terjadilah penaklukan Mekah, atau disebut juga dengan Fathu Mekah. Dalam penaklukan ini orang-orang yang ada di Makkah semuanya sudah tunduk, sudah mau mengikuti Rasul. Cuma ada sebagian orang yang tidak menurut, gitu ya. Mungkin cukup sekian ya dari Ibu Riza. Semoga apa yang Ibu sampaikan terpahami. Kalau ada yang belum bisa dimengerti, boleh nanti japri ya ke Ibu gitu. Nah, cukup sekian. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.